Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Pak Ustaz hari ini? Alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Lalu, baik, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat Pak Ustaz. Alhamdulillah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Bapak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus kemudian juga bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Terus juga jangan lupa ya Pak disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan pada coaching Bapak kali ini? Iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk potensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, saya ingin mengembangkan presence Bu, atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Yang kedua, ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching Bapak kali ini? Untuk kompetensi yang spesifiknya yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalami dalam proses coaching kali ini? Kalau untuk itu saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bapak mungkin percakapan kita untuk observasi kali ini cukupkan dulu sekian ya Pak ya. Kita nanti Bapak silakan untuk melakukan coaching bersama siapa Pak kali ini? Bersama Pak Denny. Ya, bersama Pak Denny ya. Semoga lancar semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Den. Pak Usuf, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak Usuf? Oh, silakan Pak Den. Ini saya ini Pak Usuf mau bercerita tentang yang saya alami pada proses pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah, Pak Usuf. Oh begitu. Lalu ceritakan kejadiannya seperti apa Pak Den? Jadi begini Pak, baru saja saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar Pak. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks Pak. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya padahal. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Lalu pengawas tersebut tampaknya merasa tersinggung atas ucapan saya dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Oh begitu Pak Den. Lalu hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran? Ya karena saya sudah terbiasa Pak belajar tanpa buku teks dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai Pak. Sebenarnya apa kelebihan yang dirasakan Pak Denny saat tidak menggunakan buku teks? Saya tuh merasa lebih bebas Pak ketika menyampaikan materi tanpa buku teks. Dan hal tersebut adalah sebagian dari implementasi dari Merdeka Mengajar Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa selain buku teks? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, kemudian video pembelajaran, YouTube, dan artikel ilmiah lainnya Pak. Lalu, memangnya menurut Bapak menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali,
penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya informasi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Pak Denny untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan, Pak. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan sumber belajar, diantaranya buku teks, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Baik, saya sangat mendukung upaya Pak Denny dan mudah-mudahan itu bisa berhasil ya. Lalu, apa komitmen Pak Denny terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya juga dapat membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, maka saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Ya, saya sangat mendukung upaya baik yang dijalankan oleh Pak Denny, yang akan dijalankan oleh Pak Denny saat kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Usup atas waktunya dalam sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua ya. Amin ya Amin ya Allah. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Tadi Pak Usop sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Denny. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah Bapak lakukan tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oh, tadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bu. Menanyakan tujuan identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemui solusi-solusinya. Oke, menurut saya nih ya, sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ucup dengan Pak Denny sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Denny sehingga Pak Denny bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Yang ingin Bapak Untuk kembangkan? kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari coaching yang sekarang. Gitu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya akan tutup coaching kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya.